Oke, selamat datang kembali di episode kedua kita di Jagat Nusantara. Bertemu sama saya lagi dengan Mas Yon. Di sini saya akan menjelaskan di dalam episode kedua ini kita akan lebih mengeksplor seperti apa Jagat Nusantara. Oke, supaya tidak lama-lama, mari kita lanjutkan. Seperti biasa kita masuk ke dalam Jagat Nusantara. Tunggu beberapa saat, kemudian nanti kita akan masuk ya. Nah, di dalam episode kali ini kita akan membahas dan masih dalam hal mengeksplor lokasi-lokasi yang nanti akan kita kunjungi. Di antaranya adalah Istana Presiden di IKN ya. Bagaimana caranya? Ayo kita masuk ke dunia atau di Jagat Nusantara. Negara. Oke, dari sini kita akan jalan ke atas. Nah, di sini ini ada Istana Negara ya. Kalau kita lihat yang hijau ini, maka klik masuk. Wow. Di Istana Negara ini memiliki layout yang berbeda ya. Di sini full 3D. Nah, seringkali di sini jarang yang masuk dikarenakan masalah teknis ya dari device yang dimiliki oleh para pengguna. Karena untuk menjalankan 3D ini memang membutuhkan spek yang agak lumayan besar ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, kita akan berjalan menelusuri Istana Negara ya. Coba kita belok kanan. Kira-kira ada apa ya di sini? Oh. Nanti siapa tahu kita bisa ketemu orang lain yang lagi jalan-jalan juga mungkin. Nah, di sini memang sepi sekali ya. Karena ini 3D padahal keren sekali nih. Ada beberapa jalan yang masih diblok, ini mungkin masih dalam proses pembangunan nih kalau kita lihat ya. Ini apa nih? Coba kita masuk ya. Wah. Ternyata di sini juga ada orang lain. Halo Uye. Kenapa bang? Jalan-jalan sendiri aja? Iya nih sendirian aja nih. Nggak paham mainnya gimana bang? Kenapa? Nggak paham mainnya gimana bang? Oh ya, jalan-jalan aja. Ini adalah salah satu istana kepresidenan. Nanti kalau Bang Uye keluar itu ada ruang-ruang lain lagi ya. Ini cuman buat jalan-jalan doang sama ngobrol gitu ya? Ngobrol, tapi ini bisa video streaming kalau mau gitu ya. Terus sama bisa bikin ruangan bang, bisa bikin ruangan, bisa ngatur layoutnya dan lain sebagainya, belanja baju gitulah. Gitu. Halo Nesi. Halo. Wah, tumben nih pada masuk. Biasanya suka jarang yang masuk ke sini karena katanya berat ya. Oh iya. Iya tadi aja sempat force close kali, habis itu ya coba lagi aja ya kan. Oke. Bang, aku izin dulu ya bang ya. Ayo. Aku jalan dulu ke tempat lain. Oke teman-teman, itu tadi ada beberapa yang sedang bermain juga, lihat-lihat pemandangan di IKN gitu ya. Nah ini Bang Uye juga lagi lari-lari nih cari teman. Oh buntu jalannya. Oke buntu jalannya, kita balik lagi. Kalau begitu kita kembali aja ke depan ya. Kita kembali ke depan kurang lebih. Jadi Istana Negara ini nanti seperti ini teman-teman. Ya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti akan terus dikembangkan. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk kembalinya? Ya. Ini nanti kita klik ya bawah. Nah di sini ada bola bumi, kita klik. Nah kita pilih Jagat Nusantara kembali, ya seperti ini. Nah, oke berikutnya setelah kita jalan-jalan dari Istana Presiden. Nah kemarin teman-teman sudah melihat saya di dalam ruangan saya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana sih ngebuat ruangan atau ngebuat kamar kita, rumah kita gitu ya. Mari kita mulai ya. Jadi klik icon yang di tengah itu gambar istana teman-teman. Teman-teman di sini
bisa di apa namanya, klik nih yang icon gambar apa itu namanya, kompas ya. Nah ini juga bisa masuk ke ruangan orang lain ya, kayak begitu. Nih ada beberapa di sini kelihatan kayak begitu. Nah di sini kita masuk dulu deh ke ruangan kita deh. Itu caranya adalah klik. Nah ini ruang Masion, kita tinggal join space gitu ya, seperti ini. Nah ini teman-teman tampilan ruangan saya yang tadi udah saya layout ya, yang udah saya rubah-rubah, udah saya geser-geser tadi untuk apa namanya, kursi gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini juga teman-teman kalau mau nih kursi-kursi meja ini bisa digeser nih gitu ya, bisa diganti. Nah sebuah contoh umpamanya saya tidak ingin ada beberapa apa namanya yang ngalangin lah ya, supaya lega gitu, supaya lega, maka saya bisa hilangkan nih meja yang ini nih yang di tengah nih. Caranya adalah ya itu nanti tinggal digeser ke atas di bawah di sini, kemudian ada decorate. Nah setelah decorate ini nanti diklik item editnya ya, yang dimana yang mau. Oh ada gurih rupanya. Halo, halo, rupanya ada dirimu di sini. Layoutnya udah ganti kan? Apa? Layoutnya udah ganti kan ruangannya? Apa? Ruangannya udah ganti ini layoutnya. Iya, udah ganti. Tahu nggak siapa yang buat ini? Ngomong-ngomong, Hah? apa Pak? Yang buat siapa yang buat? Coba yang nata ini. Siapa? Aku sama Oji. Diajarin Oji cara ganti layoutnya. Ih, Oji ini emang pro player ya? Nge-explore dia. Oh ini bang, diganti ininya bang, ini. Oh ya sudah ganti. Ini tadinya kan berantakan gitu ya, sempit. Oh, sengaja nih dibuat begini. Tadi aku habis recording loh. Kamu nggak kerja, nggak ke kampus? Enggak. Kenapa Pak? Bukannya masa-masa UTS ya? Enggak. Masa sih? Harusnya udah UTS lah, ini bulan apa nih? Apa udah? Apa nih, November? Apa kamu lagi nyusun ya? Udah nggak UTS? November? Enggak. Ayo, penasaran ya? Bohong nih pasti nih, bukan mahasiswa nih. Kamu mau ngulik-ngulik aku? Nggak bisa. Enggak. Kan nanya aja kan, kemarin katanya ngampu semester 7. Oh, masih kuliah apa enggak gitu kan, apakah tinggal nyusun? Nggak ada. Aku nggak ada jawab ya, aku semester 7. Ada. Nggak ada. Yang semester 7 tuh siapa ya? Gurih lah. Enggak, aku nggak ada jawab apa-apa, Pak. Lupa dia. Lupa bohongnya. Ini bisa dirubah tahu layoutnya. Kamu udah tahu belum nih caranya nih? Oh iya. Nggak tahu gimana tuh. Jadi ini digeser nih ke atas nih, dan nanti aku decorate gitu. Sebentar ya. Ini contoh nih apa namanya? Galon nih mau dihilangkan, galon dimasukin ke bag. Tuh, ngilangkan. Kelihatan nggak di situ? Iya. Iya, kelihatan hilang nih. Nih. Terus ini nih karpet. Nih mejanya ngalangin pamannya, dihilangin karpet tuh. Kayak gitu. Jadi kursi-kursi bisa digeser gitu. Seru juga sih. Terus kulkas juga ternyata bisa dibuka. Oh iya. Kulkas bisa dibuka ternyata. Kulkas mana sih? Kulkas di sini nggak ada ya? Udah nggak ada berarti. Tuh. Nah coba bisa buka nggak? Enggak, aku nggak bisa buka. Nggak bisa buka ya? Main basket juga sebetulnya harusnya bisa ini. Nggak bisa nih. Jadi kalau ada permainan kita jadi main game tuh Guri. Ini dia. Jadi seru nih sih sebetulnya gitu kalau bisa dikembangkan lagi nih. Kayak gitu. Emang mau bikin podcast apa, Pak? Ya aku mau nanya-nanya aja tentang apa namanya, gimana sih pengalaman pertama ngebuat ini apa namanya,
main platform apa nih Jagat tuh. Tadi aku ketemu temanku dari game lain, Pak. Oh iya, di sini juga. Iya, username-nya sama kan. Terus aku nanya, ini dari aplikasi ini nggak? Aku bilang, kamu ini dari aplikasi nggak? Iya, terus dia langsung kayak, ih ya ampun gitu. Karena username aku di aplikasi lain kan beda. Jadi langsung kayak, kamu ini katanya. Iya, Oh, jadi pro keren banget player kayak ini jodoh ya. gitu. Ngeri juga nih Jadi gue kayak, pemain nih. enggak, jadi kayak jodoh gitu loh Pak. Nggak ada Ai, janjian ketemu di sini. bener 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 bener. Tapi tapi cewek. Kalau cowok udah, aduh, udah jodoh banget nih kita. Seberapa sering sih intensitas kamu main ini? Main game tuh? Game apa? Game ini. Ya Kalau game apapun, jagat, apapun itu kan sebelumnya katanya pakai game lain gitu. oh, seberapa sering ya? Kalau misal lagi di rumah sih Pak. Hmm. Kalau Ada lagi rasa di beda luar nggak enggak dengan sih. game yang ini nih, yang asli buatan kita tuh dengan yang lainnya gitu? Em, apa ya? Kalau di sini kan Indo semua dan Mm-mm. emang konsepnya itu emang ngobrol doang kan ya di sini. Mm-mm. Jadi kayak berasa aneh aja gitu, berasa gabut banget. Oh gitu. Memang kalau di platform lain gimana selain ngobrol bisa ngapain? Ya di platform lain kan kayak ada gamenya gitu, kayak misalnya kita ngebangun rumah atau emang kita game nuntasin misi atau kayak Iya iya iya. game belajar gitu. Nah ini tuh kan emang pure ngobrol doang kan Pak? Ngobrol, perkenalan aja. Tapi kan game juga ada. Ada game. Ini kalau Iya layoutnya aku sih. rubah jadi ada semacam karya area bermain gitu. Ada biliar segala macam sama. Kita bisa bisa tanding. Iya kalau biliar, saya Pak main biliar ya Pak. Ayo, cuman aku bisanya dikit-dikit. Nyodok-nyodok bola nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Aku Dulu. juga nggak pernah main biliar di real life. Oh, Allah, di game. Gue kira game biliar asli. Enggak lah, main biliar yang di sini Pak, kan ada game ya. Ada. Ini kalau layoutnya aku ganti juga bisa nih, yang banyak permainan gamenya nih. Ganti aja kali ya? Jadi Bapak baru pulang antar atau Kok lu suka agak sok tahu ya? Ya pulang sih, pulang. apa? Baru Pulang. pulang nyampe, baru nyampe. Oh baru nyampe rumah. Mm-mm. Oh ini dia nih. Cepet banget ya. Cepet banget ya pulangnya jam 3. Cepet lah. Ngapain lama-lama? Iya ya. Halo? Di situ. Tuh, ini nih permainannya banyak nih. Duh. Oh bola. Coba bisa nggak main itu? Bisa tuh. Tuh, masuk kan? Standar. Ya. Main bola. Ya. Tuh bisa main bola. Oke, kita masih menunggu Gurih. Nah, itu dia datang. Kok mental-mental terus? Nggak tahu Pak. Kayak Balikin aplikasinya lagi. emang gitu deh. Iya, sering ngebug mungkin ya karena masih baru ya. Iya, tapi ini smooth banget loh Pak aplikasinya. Padahal masih baru. Maksudnya kayak geraknya tuh cepat. Nggak macet-macet. Tapi kan ini 2 dimensi. Kalau yang 3D-nya agak lumayan berat itu. Emang ada? Oh, Di istana. iya yang di dalam istana ya. Istana Presiden itu. Nah, karena beneran pengen nanya-nanya nggak serius-serius amat lah, kita ngobrol-ngobrol apa gitu kan. Ya itu tadi tentang apa sih namanya, Jagat Nusantara. Terus prediksi lu, Udah kita Gure. ngobrol aja. Ya, prediksi lu terkait dengan aplikasi ini ke depannya kira-kira sustain nggak? Kira-kira apa Pak? Kira-kira sustainable nggak ini? Berkelanjutan nggak nih?
sustainable-nya sih kayaknya bakal. Cuman kalau misalnya, soalnya ada banyak banget ya aplikasi kayak gini yang aku mainin. Di awal-awal tuh free. Terus nanti pas udah mulai berkembang, orang udah banyak, usernya udah banyak, malah jadi ada ini bayar. Nah di situ tuh orang Indo kan ini ya pelit. Gue curiga ini di pinggir jalan di mana ya, di kantin apa di mana gitu, imajinasi gitu. Enggak Pak, ini saya lagi di kamar depan dekat rumah saya, pinggir jalan gitu. Kalau kemarin di kamar belakang, jadi gitu. kayak ada suara. Jakarta mana itu yang deket begitu? Apa Pak? Jakarta mana? Saya kan bukan Jakarta, kan udah saya bilang saya nggak tinggal di Jawa. Oh gitu. Ya deh. Terus lanjut yang tadi. Kalau misalnya nanti udah berbayar, bla bla bla, itu tuh yang bikin itu nggak bakal sustain. Karena orang Indonesia tuh masih yang kaum mending-mending gitu loh Pak. Iya. Apalagi cuma buat ngobrol. Bener. Ya, Gitu. kayak buat apa ngobrol harus bayar gitu. Mereka masih yang di situ sih. Terus dari sisi apa ya, digital attitude lah, kira-kira ke depan masih bisa terjaga nggak? Apa namanya, supel, kesopan santunan dunia maya dan lain. Kalau sekarang ini kan masih ramah-ramah nih, masih belum cuek, masih agak bisa dikendaliin tuh dari bahasa teman-teman. Apakah akan terjadi semacam kayak culture environment digital gitu di sini nih, kalau umpamanya ciri khasnya dijagat nih, orangnya lebih Indonesia gitu, lebih apa ya, santun gitu. Kira-kira bisa nggak ya ke depannya begitu ya? Nggak barbar lah gitu. Oh, nggak barbar, nggak ada jaminan sih Pak. Soalnya di aplikasi apapun pasti ada aja sih orang-orang kayak gitu. Cuman kan di sini udah ada sensornya juga di typingnya kan. Kalau masalah ngomong kan kita bisa ngeblok juga kan, ada fitur ngeblok dan report. Nanti kalau misalnya emang orang yang nggak bener, kalau di report kan pasti ditindaklanjuti juga. Gimana ya Pak? Mau di game se-educated apapun, pasti orang-orang kayak gitu tuh ada gitu. Iya, benar. Agak, karena gue menariknya begini, apa Guri? Pengen ngenilai kalau di perusahaan, kita bicara perusahaan gitu kan, itu ada yang disebut dengan corporate culture gitu ya, budaya organisasi atau budaya perusahaan. Nah di dalam digital itu apakah bisa terbangun tuh, pertanyaanku gitu tuh. Katakanlah karakteristik minimal, kalaupun nggak santun-santun amat, tapi punya karakteristik tuh. Oh umpamanya di aplikasi ini tuh begini, di sini tuh begini. Kamu ngerasain itu nggak sih setelah menggunakan beberapa aplikasi tuh? Iya. Aplikasi aku kan bukan belajar sih, gabut ya Pak kemarin. Bapak pernah main Fondi nggak? Kayaknya enggak deh. Jadi ada 2 aplikasi buat belajar bahasa. Satu namanya Fondi, satu namanya HiLocal. Nah, mereka ini basicnya emang buat belajar bahasa. Nah, aku coba kan. Nah, si HiLocal ini tuh nggak berbayar Pak. Jadi mereka tuh emang free. Jadi ngobrol kayak gini tuh free, nggak bayar sama sekali. Kalau di Fondi mereka tuh berbayar. 1 bulan itu 100.000, 110.000 itu udah sama tax. Gitu. Nah, yang aku tangkap orang-orang di aplikasi Fondi itu jauh lebih well educated gitu loh Pak. Karena kan orang-orang yang mau bayar gitu ibaratnya mereka tuh jauh lebih serius ya. Emang beneran mau belajar. Iya, emang beneran mau belajar bahasa gitu. Jadi orangnya tuh lebih sopan, lebih apa ya, obrolannya lebih rich, terus backgroundnya lebih bagus gitu-gitu. Kalau di HiLocal tuh malah lebih random gitu, banyak orang-orang halu ngomongnya tuh bohong gitu-gitu. Iya. Makanya kebawa lah sama Gurih gitu kan, budaya-budaya itu. Takut ya, tapi aja. ternyata di Fondi yang aplikasinya aku kira udah bagus nih, ternyata bohong juga, ada juga orang yang bohong. Jadi ya itu tadi Pak, makanya tadi aku bilang mau gimana pun bagusnya well educatednya sebuah aplikasi, ada aja sih orang kayak gitu walaupun dia bayar. Iya. Ya tapi paling tidak lah ya, paling tidak ada pembeda lah gitu. Iya sih. Iya sih, itu kerasa sih Pak. Artinya kan berarti budaya itu secara digital pun bisa terbangun toh, kayak begitu. Benar. Iya. Ilmu nih, terima kasih Guri. Aduh, kamu udah memberikan influence yang sangat luar biasa.
Oke teman-teman, kita kembali lagi ya setelah tadi ngobrol. Setelah kita ngobrol tadi agak lama dengan si Guri. Nah, kita sekarang keluar dulu. Kita lihat-lihat yang lain, suasana. Ini rame ya. Tuh, jadi di sini kelebihannya adalah Tadi aku puterin aja kak musiknya. kita bisa melihat live ya. Lagunya. Nah, seperti ini. Nah, Kak ini live Exit dari sekali. hati kita coba ya habisnya. Jadi bisa kita nonton orang lain dan begitu pun kita bisa melihat orang lain ya. Jadi itu adalah salah satu kelebihan di Nusantara ya. Gitu. Tadi mana yang nyanyi itu ya? Oke, baik teman-teman, itu dulu, nanti kita lanjut ke episode berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.